Indonesia sekarang darurat kebohongan dan kezaliman. Nah, sehingga kita bisa melihat salah satu kezaliman yang dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana transformasi institusi Polri menjadi sebuah monster, mesin pembunuh dan mafia. Itu yang kita lihat. Sampai akhirnya ketika peristiwa korupsi yang melibatkan Kejaksaan Agung, ya, kemudian ditangani oleh Sambo, Jenderal Sambo, beres dengan alasan, ya, kebakaran itu karena puntung rokok seorang tukang. Jadi puntung rokok itu bisa membakar gedung Kejaksaan Agung yang betonnya itu luar biasa itu, ya kan? Masuk akal enggak kira-kira? Kemudian sampai kepada peristiwa pembunuhan 6 Laskar M di kilometer 50, yaitu itu Jenderal Sambo mengerahkan 30 anggota Propam agar kepolisian bebas dari delik hukum. Akhirnya apa ujung-ujungnya? Bebas enggak? Bebas. Tidak yang yang sudah dijadikan tersangka bebas di pengadilan. Ya, ini berhasil, Jenderal Sambo berhasil. Jadi kasus Kejaksaan Agung berhasil, kasus kasus pembantaian Nabi berhasil, tapi begitu mengenai kasus dirinya gagal. Allah yang punya makar, ya kan? Allah yang punya makar. Bahkan akhirnya kan terbongkar juga oleh pengacaranya Pak siapa itu? Pak Komarudin Simanjuntak. Ada 300 triliun yang disiapkan untuk menghabisi Anies Baswedan. Tugas daripada buzzer-buzzer rupiah ini Anies fobia. Sampai ada ungkapan berapapun biayanya, yang penting Anies yang harus dihabisi. Nah, ini. Jadi seperti itu, berapapun biayanya. Kenapa? Karena Indonesia sudah dikuasai oligarki. Berapapun biayanya, yang penting Anies dihabisi. Nah, ini. Padahal Dr. Ade Armando itu orang Minang, Sumatera Barat, Muslim, doktor, dosen Universitas Indonesia. Tapi ternyata Pak Dahlan Iskan membongkar siapa orang tuanya Dr. Ade Armando. Ternyata tokoh PKI. Dari situ kita bisa melihat. Nah, itu. Subscribe dulu yang belum subscribe. Selamat menonton. Enjoy. Masyiral muslimin rahimakumullah, kita melanjutkan bahasan kita tentang masalah ummah, problematika umat kontemporer atau kekinian. Kita sudah membahas secara rinci tentang bagaimana lebih khusus di Indonesia hasil riset lembaga-lembaga riset, banyak problem yang sangat-sangat mendasar sekali di Indonesia, yaitu di samping pengangguran yang cukup besar sekali, hampir kita lihat, karena memang dulu kalangan terutama pemuda-pemuda yang siap masuk di lapangan kerja benar-benar senang sekali karena ada pengumuman 10 juta lapangan kerja akan disiapkan di Indonesia. Tapi ternyata 10 juta lapangan kerja itu bukan untuk pemuda dan pemudi Indonesia, tapi untuk rakyat Cina. Itu 10 juta lapangan kerja itu. Sehingga di media itu benar-benar Cina mengucapkan jazakallah khair, terima kasih kepada Indonesia yang telah mempekerjakan pengangguran yang ada di Cina, bukan yang ada di Indonesia. Jadi ini yang terjadi. Kemudian yang kedua, angka kemiskinan.
pakar ekonomi Dr. Faisal Basri dari Universitas Indonesia, itu hasil risetnya beliau ungkap sudah kurang lebih di Indonesia 52%. Itu angka kemiskinan. Benar-benar sangat-sangat rentan sekali. Bahkan Bank Dunia merinci itu kurang lebih jumlahnya, angka kemiskinan itu 115 juta penduduk Indonesia masuk dalam taraf kemiskinan. Gitu. Jadi ini benar-benar sangat memprihatinkan. Bahkan Prof. John Perkin, pakar ekonom Amerika, dalam bukunya An Economic Hitman, itu Indonesia merupakan salah satu contoh negara yang mempunyai proyek memiskinkan. Ya, jadi kemiskinan itu bukan alami, tapi kemiskinan itu diciptakan. Nah, itu. Jadi salah satu contoh adalah Indonesia. Jadi itu diciptakan. Jadi kemiskinan itu. Karena itu merupakan entry point, pintu masuk ya untuk menjadikan Indonesia dari sebagaimana satu nota diplomatik dengan kode referensi Beijing 1448 itu isinya Kementerian Luar Negeri Cina dan Kementerian Luar Negeri Amerika sepakat untuk melakukan akselerasi percepatan menjadikan Indonesia sebagai sebuah negara sekuler. Dan ini konsekuensi ketika Indonesia berubah kiblat ke Cina. Otomatis kalau Indonesia ke depan akan menjadi sebuah negara sekuler, itu entry point, pintu masuk bangkitnya komunisme di Indonesia. Dan kita bisa melihat salah satu syarat sebuah negara komunis, rakyatnya wajib miskin, ya kan? Rakyatnya wajib miskin. Nah, itu sudah logika politiknya seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga yaitu korupsi yang benar-benar merajalela, luar biasa dahsyat sekali. Bahkan Pak Mahfud MD, Menko Polhukam, beliau benar-benar ngeri melihat budaya korupsi di Indonesia ini sudah benar-benar dahsyat sekali. Nah itu. Sehingga untuk menutupi itu, gerakan Islamofobia digerakkan di Indonesia untuk menutupi itu, ya, untuk menutupi seperti yang sudah saya jabarkan hari Kamis yang lalu. Ya, untuk menutupi itu ditutup dengan gerakan Islamofobia, ya, yaitu memproyeksikan Islam seperti monster yang menakutkan. Hantu yang menakutkan. Jadi seperti itu. Artinya kalau bahasa akademik, demonologi Islam. Demonologi Islam. Memproyeksikan Islam seperti monster yang menakutkan. Sehingga muncul kebencian terhadap Islam. Itu gerakan Islamofobia. Sehingga kita lihat, itu sudah menjadi sebuah realitas empiris di Indonesia. Ulamanya Islam di mana-mana dicurigai, difitnah, ditekan, dihina, ya kan? Oleh siapa? Buzzer-buzzer rupiah itu, ya kan? Dan itu dilindungi oleh negara, digaji oleh negara dari APBN. Buzzer-buzzer itu. Bahkan Dr. Rizal Ramli mengungkap Stat 2014, buzzer negara mengeluarkan fulus untuk menggaji buzzer-buzzer itu sampai sekarang sudah 1,29 triliun. 1,29 triliun. Itu pajaknya umat Islam se-Indonesia digunakan untuk menggaji penista-penista agama Islam.
Ini dengan gerakan Islamophobia. Itu untuk menutupi kebobrokan tadi. Oleh karena itu, Zheng Wezian ini orang Cina, Indonesia, di Indonesia dia. Jadi Islamophobia itu sengaja diinjeksi demi melanggengkan kekuasaan. Bahkan Pak Jaya Suprana yang punya jamu jago, ya kan? Ya. Itu Islamophobia itu sebenarnya hanya satu penyakit jenis khayal. Ya. Yang sengaja direkayasa oleh mereka yang merasa kepentingannya terancam. Akibat tumbuhnya umat Islam, jumlah umat Islam di Indonesia. Artinya kesadaran umat Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Gitu. Artinya apa? Ini era politik post-truth. Ya kan? Jadi karakternya digoncang emosi masyarakat itu. Ya. Jadi makanya di Indonesia ini pakai filosofi tikus dalam karung. Jadi harus digoncang supaya dia tidak konsentrasi. Ya kan? Nah begitu juga di Indonesia ini umat Islam harus digoncang, diaduk. Ya. Bahkan diadu domba dengan biaya 20 triliun. DP-nya 1,5 triliun sudah diterima. Ya kan? Sudah diterima itu. Nah, itu untuk adu domba supaya umat Islam tidak fokus dalam gerakan amar ma'ruf nahi mungkar. Itu. Setelah ini era politik post-truth. Jadi kalau diringkas karakternya yaitu ya, kebohongan dan kezaliman. Makanya ulama-ulama menyebut Indonesia sekarang darurat kebohongan dan kezaliman. Sehingga kita bisa melihat salah satu kezaliman yang dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana transformasi institusi Polri menjadi sebuah monster, mesin pembunuh dan mafia. Itu yang kita lihat. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Bahkan Natalia Spiegel, mantan anggota Komnas HAM, orang Papua ini. Jadi beliau memberikan statement di media, di negeri ini tidak ada Islam intoleransi, tidak ada. Yang menyebarkan Islam intoleran itu kan buzzer-buzzer rupiah itu. Tidak ada, di negeri ini tidak ada Islam intoleransi, tidak ada. Islam itu tolerannya luar biasa. Jangan artinya apa? Jangan menggurui umat Islam dalam aspek toleransi, jangan. Karena apa? Sudah sejak dulu toleransi itu benar-benar sudah menjadi budaya kaum muslimin. Ya kan? Bahkan dulu pernah saya sampaikan ketika saya diminta oleh salah satu orang kedubes Kanada untuk Indonesia. Jadi ketika saya khutbah Jum'ah di Masjid Balai Kota Batu, itu. Jadi dari dubes Kanada mencoba minta dialog dengan saya. Akhirnya saya diberikan difasilitasi di lobi kantor wali kota Batu. Jadi beliau menyampaikan, prolog menyampaikan bahwa beliau pernah ditugaskan oleh Kanada, negara Kanada di Filipina. Nah beliau sempat benar-benar kaget. Filipina itu mayoritas Katolik. Tapi kenapa umat Islam di kawasan Filipina Selatan itu terus diburu? Kaum muslimahnya diperkosa dengan cara-cara biadab. Dan kaum muslimin dibantai. Bahkan disupport oleh Amerika dengan menerjunkan 3.000 marinir Amerika untuk membantu tentara-tentara Filipina untuk melakukan genosid, pemusnahan massal kaum muslimin yang ada di Filipina Selatan, kawasan Mindanao. Beliau sempat itu jadi kaget, kenapa ini bisa terjadi?
Padahal di sana mayoritas Katolik. Ya. Kemudian dipindah ke Thailand. Ya. Dan ternyata di Thailand, di sana kan mayoritas Buddha. Beliau kaget juga, mayoritas Buddha. Tapi umat Islam di kawasan Thailand Selatan benar-benar diperlakukan seperti di Filipina. Dibantai, diburu. Muslimahnya diperkosa dengan cara-cara yang biadab. Kemudian akhirnya dia ditugaskan oleh Kanada masuk ke kedubes Kanada di Myanmar. Ini lebih dahsyat lagi, ya kan? Lebih ngeri lagi. Padahal di sana mayoritas Buddha. Di sana tempat ada tokoh yang mendapatkan hadiah Nobel perdamaian, Aung San Suu Kyi, ya kan? Aung San Suu Kyi itu benar-benar melihat sendiri bagaimana kaum muslimin itu diberikan opsi mati di laut atau mati di darat. Opsinya seperti itu. Sehingga akhirnya kaum muslimin Myanmar yang seringkali kita sebut dengan Rohingya itu memilih mati di laut. Ya, lebih ada izzah di sana daripada mati di darat. Sehingga akhirnya dari kedutaan besar Kanada ini begitu melihat di lapangan, ya Allah, miris, ngeri sekali. Itu anak-anak muslim, itu di jalan-jalan ditebasi seperti motong kambing. Bahkan kaum muslimin itu dikejar-kejar, kemudian dibakar hidup-hidup, itu di jalan-jalan. Di Myanmar, kaum wanitanya diperkosa dengan cara-cara yang biadab. Itu videonya ngeri kalau kita lihat videonya ini, ya kan? Ini dikejar-kejar oleh biksu-biksu Buddha. Nah, begitu beliau dipindah ke Indonesia, beliau benar-benar terhentak. Indonesia mayoritas Muslim. Tapi kenapa? Ini yang menjadi pertanyaan kepada saya ketika di Balai Kota, di ruangan lobi di Balai Kota Batu. Indonesia mayoritas Muslim. Loh, kenapa minoritas Muslim, minoritas non-Muslim, kalangan Katolik, Kristen, Hindu, Buddha dan sebagainya aman, hidup nyaman, ya kan? Akhirnya jawaban saya pendek sekali. Ya, Anda terlambat. Anda terlambat. Ini sudah jadi kamus dunia. Ya, ini sudah jadi kamus dunia. Di mana-mana kalau ada sebuah negara umat Islam minoritas, nasibnya tragis. Seperti yang Anda sampaikan tadi. Di Filipina, di Thailand, di Myanmar. Tapi kalau ada sebuah negara di situ mayoritas Muslim, pasti umat non-Muslim akan aman, tenang. Kenapa? Islam itu rahmatan lil alamin. Nah, itu. Jadi jangan ngajari umat Islam toleransi, jangan. Karena itu sudah jadi budaya toleransi. Nah, itu. Jadi aneh kalau di Indonesia ada disebut Islam toleran itu, intoleran itu benar-benar menyakitkan umat Islam di Indonesia. Karena seluruh dunia ini yang paling toleran ada di Indonesia. Jadi di seluruh dunia ini. Kemudian balik ke Natalis Piquet. Tapi akhirnya karena memang waktunya sudah mau khutbah Jum'ah, akhirnya saya hentikan dan batin saya mudah-mudahan dia dapat, karena dia bengong Pak, melihat itu. Akhirnya mudah-mudahan dapat hidayah, dia masuk Islam mudah-mudahan. Ini dari kedutaan Kanada untuk Indonesia. Jadi alhamdulillah pernah saya diundang oleh beliau untuk ini menyampaikan masalah-masalah tentang intoleransi. Kembali ke pernyataan Natalis Piquet. Tidak ada Islam radikal, tidak ada. Ya, tidak ada Islam radikal. Tidak ada Islam teroris, kata beliau. Yang ada itu cara pandang pemimpin atau pemerintah yang mengintoleransi dan radikal. Itu. Jadi ini istilah orang Jawa mak jelek ini, Pak. Ya kan? Jadi dibalik. Ya. Nah, itu. Jadi ternyata
stigma intoleransi, stigma Islam radikal, stigma Islam teroris dan sebagainya, itu untuk menutupi kebobrokan tadi itu. Nah, itu. Kerusakan dari semua lini tadi itu. Ditutup dengan stigma. Jadi seperti itu. Apa kalau bahasa kasarnya maling teriak maling, seperti itu. Nah, itu. Oleh karena itu sampai Majelis Ulama Indonesia Pusat ini terkesan Abu Janda ini dipelihara oleh pemerintah untuk mengobok-obok Islam. Ini stigma MUI loh Pak, bukan stigma saya loh ini. Ini stigma Majelis Ulama Indonesia Pusat. Jadi Abu Janda ini, kata Majelis Ulama Indonesia Pusat, dipelihara pemerintah untuk ngobok-ngobok Islam. Untuk melemah, untuk mengolok-olok Islam. Tujuannya apa? Untuk menutupi kebobrokan tadi. Nah, ketika Natalius Pigai melaporkan Abu Janda tentang statement rasisnya, langsung dia sebar foto ini. Foto ini. Dia sebar foto ini. Ternyata backingnya siapa? Jenderal Hendro Priyono. Yang Kamis yang lalu sudah saya sampaikan, ini yang punya peran besar. Invisible hand, ya kan? Kekuatan yang tidak terlihat. Nah, ini. Dan memang Abu Janda mengakui, dia sendiri mengakui, digaji oleh negara dengan nominal yang besar sampai dia bisa kemana-mana, ke luar negeri. Ya. Ini. Bahkan Abu Janda memberikan statement Islam arogan. Wah, luar biasa ini. Ya kan? Statement Abu Janda ini benar-benar sangat menghentak ini. Akhirnya semua parpol, mulai dari Partai Nasdem, minta kepada kepolisian segera tangkap Abu Janda. Kemudian dari Gerindra minta ya kepada mengingatkan Abu Janda jangan merasa tak tersentuh hukum. Dari PKB ya kan, minta polisi segera memproses. Tidak ada toleransi bagi perusak persatuan. PAN minta polisi segera proses Abu Janda. PKS minta polisi diharap tindak lanjuti arogansi Abu Janda atau Permadi Arya. Partai Demokrat tidak boleh seseorang kebal hukum termasuk Abu Janda. P3 Abu Janda harus segera dipolisikan. Ya, karena saatnya hukum ditegakkan pada siapapun. Ya, kan? Kemudian dari Golkar laporkan Abu Janda ke Bareskrim Mabes Polri. Pertanyaan saya, direspon tidak oleh kepolisian? Tidak. Tidak. Kenapa? Mereka ini dilindungi oleh negara, digaji oleh negara. Jadi ini kebalikan, kalau masa Orde Baru dulu, musuh Pancasila itu adalah PKI dan penista agama. Itu musuh Pancasila. Nah, start 2014 sampai sekarang, musuh Pancasila itu agama. Kemudian penista agama, kalau penista agama dilindungi oleh negara, digaji oleh negara dari APBN. Ini Pak, sekarang. Umat Islam harus melek politik. Jangan buta politik. Ini realitasnya. Berapa parpol ini? Tidak digubris. Sampai Majelis Ulama Indonesia Pusat resmi mengirim surat kepada Bareskrim Mabes Polri. Segera tangkap Ade Armando, dosen Universitas Indonesia ini. Karena Dr. Ade Armando itu di akun Twitternya dia lecehkan Allah, dia lecehkan Rasulullah, dia lecehkan Al-Quran, dia lecehkan Islam, dia lecehkan ulama. Tapi sampai ketua MUI sampai jadi wakil presiden, tidak ada tindakan dari kepolisian. Tapi akhirnya wa makar wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka membuat makar.
Tapi Allah balas makar mereka dan Allah sebaik-baik pembuat makar. Akhirnya Allah punya cara sendiri untuk memperhinakan orang munafik ini. Yaitu Dr. Ade Armando. Padahal Dr. Ade Armando itu orang Minang, Sumatera Barat, Muslim. Doktor, dosen Universitas Indonesia. Tapi ternyata Pak Dahlan Iskan membongkar siapa orang tuanya Dr. Ade Armando. Ternyata tokoh PKI. Dari situ kita bisa melihat. Nah, itu. Ya, makanya kebenciannya terhadap Islam itu luar biasa. Nah, ini. Bapak-bapak, Ibu yang dirahmati Allah. Jadi ini benar-benar tugas daripada buzzer-buzzer rupiah ini anispopia. Sampai ada ungkapan berapapun biayanya, yang penting Anies yang harus dihabisi. Nah, ini. Jadi seperti itu, berapapun biayanya. Kenapa? Karena Indonesia sudah dikuasai oligarki. Dan oligarki itu sudah siap, ya kan? Uangnya itu tidak ada apa istilahnya itu, tidak ada nomornya, tidak ada sharing, ya kan? Jadi seperti itu, sampai seperti itu. Berapapun biayanya, yang penting Anies dihabisi. Nah, ini. Bahkan akhirnya kan terbongkar juga dari pengacaranya Pak siapa itu? Pak Komarudin Simanjuntak. Ada 300 triliun yang disiapkan untuk menghabisi Anies Baswedan. Jadi ini membuli ulama, Islamofobia, mendukung koruptor, adu domba anak bangsa, menghina Islam, ya. Dia sangat pro terhadap oligarki dan mafia tanah, mendukung prostitusi, ya, mendukung eksekusi ilegal, mendukung perjudian, miras, dan sebagainya. Ini tugasnya. Buzzer-buzzer rupiah ini. Jadi makanya ini era politik post-truth. Seperti itu. Ini darurat kebohongan dan kezaliman. Bahkan sampai direktur deradikalisasi BNPT, Profesor Irfan Idris. Dia katakan, kalau ada orang tua ngajari anak ngaji dan sholat, itu masuk stigma Islam radikal. Coba. Padahal Profesor Irfan Idris ini Muslim. Coba Bapak Ibu lihat dahinya ini. Ya kan? Jidatnya hitam. Ya kan? Saya kira dia orang sholat, ya kan? Tapi karena ini tadi, dia sebagai Direktur Deradikalisasi BNPT, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Dia katakan, dia memberikan statement bahwa ngajari anak, kalau ada orang tua ngajari anak ngaji dan sholat, itu masuk kategori Islam radikal. Konotasinya jelek, Pak, negatif. Ya kan? Bahkan sampai kotak amal pun, kotak amal itu diberikan stigma ini proses menuju terorisme. Kotak amal, ya kotak amal di dalam masjid itu merupakan proses menuju terorisme. Sampai seperti itu. Jadi benar-benar umat Islam di Indonesia ini ya kalau istilah orang Jawa lagi digodok di kawah Condro Timuko. Jadi benar-benar direndahkan betul. Ya. Inilah yang terjadi. Bapak-bapak, Ibu yang dirahmati Allah. Oleh karena itu, John Pilger, ini wartawan dari Australia. Jadi korban terbesar terorisme itu adalah umat Islam. Hakikatnya tidak ada perang melawan terorisme, tidak ada. Yang ada itu perang menggunakan alasan terorisme itu. Itu yang benar. Jadi akhirnya umat Islam tahap demi tahap paham. Jadi rezim ini bersembunyi di balik narasi radikalisme, terorisme, intoleran dan sebagainya. Bahkan tokoh Papua yaitu Pak Chris
Wamia itu ya. Jadi masalah utama negara ini adalah ekonomi hancur, korupsi merajalela, menggurita, dan dikuasai oleh oligarki. Ini sudah benar-benar mencengkeram betul di Indonesia. Nah, ini ditutup dengan stigma, dengan gerakan Islamofobia, yaitu memproyeksikan Islam seperti hantu yang menakutkan. Nah, itu untuk menutupi tadi. Jadi seperti itu. Wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka membuat makar, tapi Allah balas makar mereka, dan Allah sebaik-baik pembuat makar. Dan akhirnya tahap demi tahap ternyata apa yang dijanjikan oleh Allah, wa man nasru illa min indillahil azizil hakim. Kemenangan itu datangnya dari Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Kewajiban kami, kata Allah, menolong, membela, memenangkan golongan mukmin. Janji Allah pasti. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan mengingkari janjinya. La tabdila di kalimatillah. Tidak ada perubahan akan kalimah-kalimah Allah. Akhirnya tahap demi tahap, walaupun secara formal, ya, tokoh-tokoh formal seperti Pak Yusuf Kala, setelah beliau tidak menjabat lagi waktu itu, menyoroti tentang Pilpres 2019, beliau memberikan statement di media, jika KPU jujur, masyarakat akan tenang. Bahkan Pak MS Kakban, ya, mantan Menteri Kehutanan waktu itu, ya, Kehutanan, ya, itu beliau mengingatkan kewajiban untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Ya. Apakah KPU mengira Allah Subhanahu wa taala lengah dengan apa yang dilakukan oleh KPU, ya, Komisi Pemilihan Umum di Indonesia ini? Ini hanya masalah waktu. Dan KPU jangan kaget kalau Allah sudah kun fayakun. Ada waktunya. Ya. Makanya seringkali saya sampaikan, umat Islam di Indonesia kewajibannya apa? Atiullah wa atiur. Berjuang. Ya. Untuk menghadapi kezaliman itu sudah hak. Untuk menghadapi kezaliman kita disuruh berjuang saja. Natijanya, hasilnya nanti Allah yang punya hak. Makanya kenapa Nabiullah Musa alaihissalam diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala taat dan istiqomah. Dan Allah belum pernah memerintahkan pada Nabiullah Musa alaihissalam untuk membunuh Fir'aun. Tidak pernah. Dan itu tidak pernah kita ketemukan baik dalam ayat-ayat Al-Quran maupun hadis-hadis yang sahih. Tidak ketemu. Ternyata untuk menghabisi Fir'aun itu haknya Allah Subhanahu wa taala. Ini. Jadi seperti itu. Akhirnya makar Allah mulai berjalan di Indonesia. Sehingga akhirnya Ketua KPU Pak Arief Budiman dipecat setelah diputuskan oleh DKPP, yaitu Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu Republik Indonesia. Ini masih mendingan ini, Pak, ya kan? Daripada Pilpres 2014, ya kan? Daripada pemilu 2014. Kalau pemilu 2014, Pak Husni Kamil Malik dibunuh. Kenapa? Beliau mau mengungkap kecurangan. Itu 1 jam sebelum meninggal, itu masih diskusi dengan Profesor Rias Rasyid. Ya, Rias Rasyid. Masih diskusi. Tidak tahunya setelah itu membiru. Dan keluarga tidak boleh melakukan otopsi. Tidak boleh. Diracun. And gentlemen, may I have your attention? Itu ketua KPU yang pemilu 2014. Kalau sekarang masih mendingan, ya, dipecat gitu aja. Ya, walaupun pakai kardus, ya, dan kardusnya digembok lagi. Ini tidak logik, Pak. Sudah kardus suruh gembok. Gitu.
Yuk kerdus, suruh gemboi, tidak logik. Kita sudah paham itu akan dijadikan untuk pintu untuk kecurangan. Ya kan? Jadi kecurangannya terstruktur, sistematis, masif, dan brutal. Akhirnya Allah bongkar. Ya kan? Kita baru tahu akhirnya. Jadi ternyata Pilpres 2019 itu pendanaannya, ya kan, itu dikumpulkan ketika Jenderal Tito Karnavian menjadi Kapolri. Jadi ternyata, ya, itu sudah dimulai. Makanya kenapa di kalangan di media itu banyak pengamat menulis, ya, ini pengamat ya, menulis bukan dari saya, pengamat menulis ada 3 dosa Bapak Jenderal Tito Karnavian. Dosa yang pertama yaitu membentuk Satgasus Merah Putih yang dipimpin oleh Jenderal Sambo, ya kan? Itu 2019 ketika Tito jadi Kapolri. Kemudian dosa yang kedua yaitu menarik Polri, ya, itu tidak lagi sebagai wasit, tapi sebagai pemain. Nah kira-kira kalau sepak bola wasitnya jadi pemain, ya tambah rusak. Jadi seperti ini dosa yang kedua. Kemudian dosa yang ketiga, yaitu pelanggaran HAM. Ini. Jadi ternyata waktu makanya konsorsium 303 ini, jadi waktu Kapolri Satgasus Merah Putih ini mengumpulkan dana judi untuk memenangkan Pilpres 2019. Terbongkar akhirnya. Bahkan akhirnya wawancara majalah Tempo, ya kan? Ini benar-benar dibuka, diungkap. Jadi konsorsium 303 ini benar. Ya, benar, itu nyata. Itu. Ya. Nah akhirnya terbongkar juga. Ternyata untuk Pilpres 2024 itu sudah disiapkan. Jadi makar Allah lebih dahsyat. 2024 sudah dibongkar oleh Allah 2022. Allah bongkar. Lewat Jenderal Sambo. Nah, ini. Jadi Allahu Akbar. Jadi ini ibrah yang bisa kita ambil apa? Ternyata Allah masih cinta kepada umat Islam di Indonesia ini. Allah masih cinta kepada umat Islam di Indonesia ini. Kenapa? Masih banyak ulama-ulama yang ikhlas. Masih banyak tokoh-tokoh ulama yang ikhlas. Yang malam hari dia mohon tawajuh kepada Allah. Mohon kepada Allah. Selamatkan negara kesatuan Republik Indonesia ini. Ini doa-doanya para ulama-ulama yang ikhlas. Apa ulama langit yang nggak pernah terkenal di permukaan, ya kan? Tapi ini ada ulama-ulama khos, apa ulama-ulama langit itu, ulama-ulama khos yang nggak pernah terkenal di permukaan. Tapi masya Allah takarubnya kepada Allah tinggi sehingga akhirnya Allah dengar, Allah selamatkan. Sebelum 2024, 2022 Allah sudah mengungkap tentang rekayasa ini. Ya. Jadi benar-benar itu terbongkar 2024. Jadi ternyata proyek 2024 ini terbongkar sejak terungkapnya kasus Sambo. Jadi calon presiden oligarki itu sudah disiapkan untuk 2024, makanya jangan kaget. Setiap kali Dr. Rizal Ramli memberikan statement, itu beliau ngomong, siapa pemimpin Indonesia 2024 itu sudah di kantongnya oligarki. Itu sudah. Seringkali beliau sampaikan seperti itu. Ya kan? Tapi akhirnya terbongkar lewat Sambo. Ternyata benar apa yang disampaikan oleh Dr. Rizal Ramli. Gitu. Bahkan siapa Kapolri 2024 itu yang disiapkan adalah Sambo. Ini terbongkar. Inilah makar Allah lebih dahsyat. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah.
Nggak usah saya rinci, tambah sumpek nanti. Lupa juga untuk komen dan share, like, dan jangan lupa juga untuk subscribe rancangan saya agar anda tidak akan ketinggalan untuk menonton video-video saya akan datang. Jadi itu saja daripada saya. Terima kasih kerana menonton. Bye.